Selamat datang, pernahkah Anda berhenti sejenak dan berpikir bagaimana tubuh kita mampu melawan jutaan ancaman tak kasat mata setiap harinya? Di balik semua itu, ada sebuah sistem pertahanan yang luar biasa kompleks dan efisien, sistem imun. Untuk memahaminya, mari kita bayangkan tubuh kita ini sebagai sebuah benteng yang canggih dan sistem imun adalah keseluruhan angkatan bersenjatanya yang selalu waspada. Baiklah, ini adalah peta perjalanan kita dalam pembahasan kali ini. Kita akan mulai dari konsep paling dasar mengenai ancaman dan pertahanan. Lalu, kita akan bedah lapis demi lapis, mulai dari lini pertahanan pertama, kedua, hingga ketiga. Setelah itu, kita akan mengungkap rahasia di balik kekebalan jangka panjang, yaitu memori imunologis. Dan diakhiri dengan sebuah rangkuman. Mari kita mulai. Jadi, setiap detik dalam hidup kita, tubuh kita sebetulnya berada dalam kondisi siaga perang. Mari kita kenali lebih dalam, siapa saja sebetulnya musuh yang kita hadapi dan bagaimana konsep dasar pertahanan biologis kita bekerja. Jadi, apa sebetulnya yang kita maksud dengan mekanisme pertahanan tubuh? Secara definisi, ini adalah sebuah sistem interaktif yang terdiri dari banyak lapisan atau level. Tugas utamanya adalah melindungi kita dari berbagai agen infeksius seperti bakteri atau virus dan juga dari agen traumatik, misalnya kerusakan fisik karena luka atau paparan zat kimia. Nah, secara garis besar, ada dua strategi utama yang digunakan oleh sistem pertahanan kita. Pertama, ada pertahanan non-spesifik. Responnya sangat cepat, bisa dibilang segera, tapi sifatnya umum untuk semua ancaman dan tidak punya memori. Bayangkan ini seperti penjaga gerbang yang menghentikan siapa saja yang terlihat asing. Di sisi lain ada pertahanan spesifik atau imunitas. Yang ini lebih lambat pada awalnya, tapi sangat tertarget, cerdas, dan yang terpenting, ia memiliki memori. Sekarang, mari kita masuki lini pertahanan yang pertama. Inilah perisai terluar dari benteng tubuh kita. Ia terdiri dari berbagai hambatan, baik fisik maupun kimia, yang sifatnya non-spesifik. Perisai terluar ini ternyata punya banyak sekali komponen. Ada kulit kita yang berfungsi sebagai tembok fisik utama. Lalu ada selaput lendir. Kemudian ada yang namanya flora saprofit, yaitu pasukan bakteri baik yang hidup di tubuh kita dan membantu melawan bakteri jahat. Mekanisme sederhana seperti batuk, bersin, atau muntah juga merupakan bagian dari lini ini, fungsinya untuk mengeluarkan agen asing secara paksa. Bahkan demam pun sebetulnya adalah strategi pertahanan untuk menciptakan lingkungan yang tidak nyaman bagi para penyerbu. Jadi, poin yang paling krusial untuk dipahami di sini adalah, lini pertahanan pertama ini bekerja tanpa pandang bulu. Ia tidak perlu tahu siapa nama musuhnya atau dari mana asalnya. Fungsinya murni sebagai penghalang untuk mencegah apapun yang asing agar tidak bisa masuk. Lalu, bagaimana jika perisai terluar itu berhasil ditembus? Nah, disinilah lini pertahanan kedua atau yang kita kenal sebagai imunitas bawaan mengambil alih komando. Mereka, ini adalah pasukan patroli internal yang selalu siaga di dalam benteng. Aktor utama dalam lini pertahanan kedua ini adalah sel yang disebut fagosit. Tugas mereka, secara harfiah, adalah memakan atau menelan patogen dan sel-sel tubuh kita yang sudah mati atau rusak. Mereka adalah patroli sekaligus tim kebersihan yang sangat efisien di dalam tubuh kita. Proses yang mungkin paling kita kenali dari lini kedua ini adalah inflamasi atau peradangan. Penting untuk dicatat, inflamasi itu sendiri bukanlah penyakit, melainkan sebuah respons pertahanan yang sangat terkoordinasi. Ketika ada jaringan yang terluka, sinyal-sinyal kimia akan dilepaskan. Sinyal ini memanggil bantuan, membuat aliran darah ke area itu meningkat dan merekrut lebih banyak fagosit. Setelah patogen berhasil dieliminasi, barulah proses perbaikan jaringan dimulai. Sebelum kita melangkah ke lini pertahanan yang paling canggih, mari kita berhenti sejenak untuk melihat tabel perbandingan ini. Di sini, perbedaannya terlihat sangat jelas. Pertahanan non-spesifik, yaitu lini pertama dan kedua, punya spesifisitas rendah, artinya sasarannya umum, tapi keunggulannya adalah kecepatannya yang segera. Namun, ia tidak punya memori. Sebaliknya, pertahanan spesifik di lini ketiga punya spesifisitas yang sangat tinggi, tapi butuh waktu untuk merespons pada awalnya. Dan yang paling penting, ia memiliki memori imunologis. Baiklah, sekarang kita sampai pada unit elit dari pertahanan tubuh kita. Lini pertahanan ketiga, atau yang secara ilmiah disebut sebagai imunitas adaptif. Inilah pasukan khusus yang dibentuk dan dilatih untuk melawan musuh yang sangat spesifik. Kunci dari kerja pasukan khusus ini adalah kemampuan mengenali musuh. Tanda pengenal unik dari setiap musuh ini disebut antigen. Anda bisa bayangkan antigen ini seperti seragam.
atau bendera, atau lambang khusus yang ada di permukaan setiap patogen. Inilah yang memungkinkan sistem imun kita untuk mengidentifikasi mereka dengan presisi tinggi. Lalu, bagaimana cara sistem imun tahu ada musuh dengan antigen tertentu? Disinilah peran unit intelijen kita, yaitu sel presentasi antigen atau APC. Sel ini akan menangkap patogen, lalu mengambil antigennya, dan kemudian menunjukkannya atau melaporkannya kepada sel-sel komandan di sistem imun. Nah, sang komandan utama dalam operasi ini adalah limfosit T. Setelah menerima laporan intelijen dari APC, limfosit T ini akan teraktivasi. Dari sinilah ia akan mulai mengatur dan mengkoordinasikan seluruh strategi serangan. Siapa harus melakukan apa, kapan, dan bagaimana caranya. Salah satu perintah paling penting dari limfosit T adalah untuk mengaktifkan limfosit B. Setelah diaktifkan, limfosit B ini akan berdiferensiasi dan berubah fungsi menjadi semacam pabrik senjata yang sangat produktif. Pabrik ini akan memproduksi senjata-senjata spesifik dalam jumlah besar. Senjata spesifik yang diproduksi tadi kita kenal dengan nama antibodi, atau secara teknis disebut imunoglobulin. Ini adalah molekul protein yang didesain dengan presisi luar biasa. Setiap antibodi dirancang hanya untuk mengunci satu jenis antigen spesifik. Anda bisa membayangkannya seperti rudal pencari panas yang akan terus mengejar, mengikat, dan menetralkan targetnya. Namun, inilah fitur yang paling menakjubkan dari pasukan khusus ini. Mereka punya ingatan jangka panjang. Mereka tidak akan pernah melupakan wajah musuh yang pernah mereka hadapi. Kemampuan inilah yang kita sebut sebagai memori imunologis, kunci dari kekebalan tubuh kita. Ada sebuah kutipan yang sangat relevan. Ciri paling mendefinisikan dari sistem imun adaptif adalah kemampuannya untuk mengingat. Inilah yang menjadi dasar mengapa kita bisa menjadi kebal terhadap penyakit yang sama. Dan ini pula prinsip fundamental di balik cara kerja vaksinasi. Sekarang, mari kita lihat grafik ini untuk memahami kekuatannya. Bar pertama ini menunjukkan respons primer, yaitu saat tubuh kita pertama kali bertemu dengan suatu patogen. Responsnya ada, tapi butuh waktu dan kekuatannya relatif lemah. Nah, sekarang perhatikan bar kedua. Ini adalah respons sekunder, saat patogen yang sama datang untuk kedua kalinya. Lihat perbedaannya, responsnya jauh lebih cepat, puncaknya jauh lebih tinggi, dan jauh lebih kuat. Inilah kekuatan memori imunologis dalam aksi. Baiklah. Mari kita sekarang menyatukan semua kepingan informasi ini dan melihat gambaran besarnya. Kita akan merangkum dan mengintegrasikan seluruh sistem pertahanan yang telah kita diskusikan. Jadi, inilah arsitektur benteng pertahanan tubuh kita secara ringkas. Lini pertama adalah perisai fisik dan kimia yang non-spesifik. Jika pertahanan ini berhasil ditembus, maka lini kedua dengan respons seluler bawaan yang cepat akan segera bertindak. Dan sebagai lapisan pertahanan terdalam dan tercanggih, lini ketiga yang bersifat adaptif, spesifik, dan memiliki memori akan memberikan perlindungan tertarget dan jangka panjang, sebuah sistem yang sungguh luar biasa terkoordinasi. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Kita telah melihat betapa canggihnya sistem ini dalam membedakan mana kawan dan mana lawan. Namun, bagaimana jika sistem identifikasi yang presisi ini mengalami kegagalan fungsi? Apa jadinya jika benteng pertahanan yang canggih ini justru berbalik dan mulai menyerang sel-sel tubuh kita sendiri yang sehat? Ini adalah pintu gerbang untuk memahami kondisi-kondisi yang kita sebut sebagai penyakit autoimun. Topik mengenai penyakit autoimun tadi adalah salah satu dari banyak sekali hal menarik lainnya yang bisa kita bedah lebih dalam. Apabila Anda merasa pembahasan semacam ini bermanfaat dan ingin terus memperdalam pengetahuan, kami mengundang Anda untuk mendukung kanal kami, Ruang Dosen. Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk klik like dan bagikan pembahasan ini agar ilmu pengetahuan tentang keajaiban tubuh kita dapat tersebar lebih luas. Terima kasih atas perhatian Anda.